Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah kita menjalankan sholat subuh berjamaah, kita bisa melanjutkan dengan kajian Ahad pagi setelah subuh langsung. Bapak Ibu sekalian, apabila 1 jam pertama setelah kita bangun bisa kita gunakan, kita maksimalkan, kita manfaatkan, kita isi dengan hal-hal yang baik, misalnya bangun subuh atau bangun sebelum subuh, kemudian sholat malam, kemudian beristighfar pada waktu sahur, kemudian kita isi dengan sholat subuh berjamaah atau sebelumnya qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian kita isi dengan kajian, kita mengkaji Al-Quran dan hadis. Katakanlah 1 jam pertama itu kita isi dengan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang sangat besar nilai pahala dan barokahnya, maka Bapak Ibu sekalian 23 jam berikutnya insya Allah kita akan lebih mudah untuk memanfaatkan waktu kita. Kita akan lebih mudah mendulang berbagai faedah dari sisa waktu kita. Jadi yang pertama kali menentukan adalah 1 jam pertama setelah kita bangun. Nah ini, sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahkan tidak di 1 jam pertama, kalau dalam hadis adalah sholat malam. Jadi orang kalau sholat malam maka nanti paginya itu dia akan cerah wajahnya, bahagia ya, tidak merasa galau, tidak merasa suntuk dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita semoga termasuk orang-orang yang diberikan kecerahan dalam hidup kita dan kebahagiaan di dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam rangka kita menuju ke akhirat, kita diingatkan dalam Al-Quran, fatazawwadu ya, berbekalah kalian, fa inna khairaz zati taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita, yang pertama adalah sholat 5 waktu. Insya Allah kalau kita sudah rajin sholat di masjid, rajin ke masjid, insya Allah sholat 5 waktu itu terjaga. Nah ini patut kita syukuri, karena itulah yang bisa meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua adalah berpedoman atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi Al-Quran ya kita kaji, kita baca, kemudian kita pahami artinya ya. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu semua Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga ketika kita berpegang pada Al-Quran, maka disitulah Bapak Ibu sekalian kita akan mendapatkan ketakwaan kita yang selalu meningkat ya. Kemudian pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan lanjutkan kajian kita. Jadi saya belum membuat slide Pak ya, adanya masih kitabnya ya. Tapi kita bisa baca Pak, saya yakin semuanya tahu ini ya, itu bahasa Arab kan. Bacanya gimana itu nanti nomor 2. Yang pertama kita tahu ini bahasa Arab gitu kan. Al-kabiratu tasi'atu asyar ya Pak. Dosa besar yang ke-19 ya. Sudah besar ini ya. Oh, besar nomor atas. Al-gululu minal ghanimah.
Al-ghulul itu berkhianat secara umum atau menyembunyikan atau mengambil harta ghanimah. Ghanimah adalah rampasan perang. Wa min baitil mal, dan dari harta baitul mal, wa zakat dan zakat. Nah, jadi dosa besar ke-19 kali ini Bapak Ibu sekalian kita akan mengkaji hukumnya dosa besar yang ke-19, yaitu menyembunyikan atau mengambil sebagian ya dari harta rampasan perang, kemudian dari harta baitul mal, dan juga dari harta zakat. Bapak Ibu sekalian, Islam menganjurkan atau memerintahkan kita untuk bersifat amanah. Nah, ini yang perlu kita pahami yang pertama kali ya. Dari dalam segala hal Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan untuk selalu bersifat amanah. Kebalikan dari amanah adalah khianat ya. Kita dilarang untuk bersifat khianat. Nah, ini sifat seorang muslim yang harus kita pegang itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah diberi amanah dalam kehidupan kita sebagai apapun itu, nah maka kita harus menjalankan ya semampu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita dilarang untuk bersifat khianat. Nah, itu yang pertama kali. Nah, kemudian penulis dari kitab ini Bapak Ibu sekalian, Imam Ad-Dhahabi, beliau memulai dari dalilnya dalam surat Ali Imran ya, 161, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau begini Pak, itu bacanya di mana saja itu qala, qala Allahu ta'ala. Nah, dengan hafalkan, nanti di mana saja ketemu bacanya gitu Pak, nggak pernah berubah. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Nah, itu ya. Wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yahlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, ya kan? Tidak, Rasulullah itu tidak akan bersifat khianat ya. Barang siapa yang bersifat khianat maka akan datang pada hari kiamat ya, dia memikul, membawa apa yang dikhianatkannya itu. Nah, ini dalilnya. Wa maka nalinabiyyin ayyagulla wa may yahlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nah, ini kemudian disebutkan dalil hadisnya. Nah, jadi ilmu itu ya sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah ya. Qala Abu Humaid As-Sa'idi, istakmalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya sama bacanya Pak, sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca Arab itu dititeni ya Pak ya. Kalau begini bacanya ya sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah berubah. Istakmalan nabi ya, Nabi Rasulullah beliau memperkerjakan rojulan, seorang laki-laki, minal asdi, dari suku Asdi, yuqalu lahu ibnu al-Lutbiyah ya, namanya Ibnu Lutbiyah, alas sodakoh, untuk menarik zakat. Nah, jadi di sini ada dalil istakmalan Nabi ya, Rasulullah itu mempekerjakan orang ya, karena beliau pemimpin negara ya, penguasa, mempekerjakan orang. Itu bisa menjadi dalil bagi kita boleh mempekerjakan orang ya, istakmalan Nabi ya, ini ya. Nah, Rasulullah mempekerjakan orang untuk apa? Untuk menarik zakat. Nah, falima qadima qala ya, ketika laki-laki itu datang ya, laki-laki itu berkata ya, hada lakum wa hada uhdiya ilayya. Nah, ini harta zakat yang saya kumpulkan. Nah, jadi orang yang ditugaskan tadi datang menemui panitia yang lain ya, kemudian kan disebutkannya lakum, jadi kepada panitia yang lain yang banyak itu, hada lakum wa hada uhdiya ilayya. Nah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku. Nah, Rasulullah mendengar orang tadi yang ditugasi itu ngomong gitu. Kemudian faqaman nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Nah, kemudian Rasulullah langsung naik mimbar. Fahamidallahu wa asna alaihi tsumma qala amma ba'du fa inni asta'milur rajula minkum fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali. Fala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamati. Fala a'rifanna rajulan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu rugaun au baqaratan lahu khuwarun au syatan tab'aru thumma rafa'a yadayhi hatta ru'ya bayadu ibtihi faqala Allahumma hal balagtu. Nah ini, jadi ketika Rasulullah mendengar ada pegawainya tadi yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, nah ini bagusnya Rasulullah perlu kita tiru, Pak. Langsung berdiri di atas mimbar, ya, meluruskan apa yang terjadi. Ketika meluruskan, ini bagusnya lagi yang patut kita contoh, Rasulullah tidak menyebut namanya, Pak. Jadi nggak menjelekkan orang tersebut, padahal Rasulullah ya tahu bocah iki, ya. Ini yang berkhianat itu anak itu, ya. Tapi Rasulullah fa in istu'milar rajulu minkum fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdili, ya. Dia Rasulullah ketika naik mimbar, Rasulullah memuji Allah, ya, kemudian mengucapkan amma ba'du, sesungguhnya aku telah mempekerjakan seorang laki-laki dari kalian, kemudian dia mengatakan ini yang aku kumpulkan untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ya, afala jalasa fi baiti abihi, kalau dia duduk saja di rumah bapak ibunya, ya, apa mungkin, ya, dia itu diberi hadiah. Nah ini, ya, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an, ya, bi ghairi haqqin illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah, ya. Demi Allah, tidaklah seseorang itu mengambil yang bukan haknya kecuali nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan memikul barang tersebut pada hari kiamat. Kemudian dijelaskan, besok pada hari kiamat ada seorang laki-laki dari kalian itu yang bertemu Allah dengan memikul. Nah di sini ba'iron, ya kan? Kemudian bakorotan, kemudian syatan, ya. Ada yang memikul onta, sapi, kemudian kambing di lehernya, ya. Wikul gini, Pak, ya. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya hingga kelihatan putih ketiaknya sambil berdoa, Allahumma hal balagtu, ya Allah, apakah sudah aku sampaikan, ya, atau sudah saya sampaikan, ya Allah. Nah ini artinya Rasulullah sudah menyampaikan tentang haramnya mengambil harta umum, ya, tanpa hak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, hadis ini berkaitan dengan harta zakat. Jadi kalau di antara kita ada yang jadi panitia ngambil zakat misalnya, tapi kalau kita bukan amil, ya, panitia, tapi sayangnya terjemahan amil ini nggak zakat, apa amil nggak panitia ini, ya. Kalau pada zaman Nabi yang namanya amil memang ditugasi, dia kerjaannya itu, ya. Biasanya dia mendapat 1/8 dari bagian zakat itu. Jadi misalnya dapat 800.000, berarti gaji maksimalnya itu ya 100.000, karena yang 7 untuk orang-orang yang lain, ada fakir miskin dan sebagainya, ya. Jadi gaji dari petugas atau amilnya ini maksimal adalah 1/8. Nah ini Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan harta zakat. Jadi kalau misalnya ada Baitul Mal ataupun ada yayasan yang istilahnya mengumpulkan zakat dari umat ini, kalau di Indonesia kan bisa dari pemerintah, bisa juga dari yayasan atau lembaga.
Maka ketika kita mengumpulkan zakat itu harus dilaporkan kepada pimpinan, ya, dilaporkan kepada pimpinannya. Nah, ini dapat sekian sekian sekian. Nah, misalnya nanti dikasih misalnya, Mas, ini untuk jenengan, Mas, ya, harus dilaporkan. Jangan sebagaimana dalam hadis ini. Kalau dalam hadis ini kan langsung pede, ya, ini zakatnya, ini hadiah untuk saya. Nah, itu tidak boleh. Laporkan semuanya kepada pimpinan, nanti pimpinan yang akan membagi. Nah, ghanimah, kalau kaitannya dengan ghanimah Bapak Ibu sekalian, pada zaman dahulu yang ghanimah ini, ketika orang Islam, ya, berperang dengan orang kafir, yang pertama, kalau sebelum perang besar biasanya ada duel, ya, 1 lawan 1. Nah, 1 lawan 1 itu, ya, misalnya orang Islam lawan orang kafir, kemudian nanti orang Islamnya bisa mengalahkan orang kafir, ya, orang kafirnya mati, maka harta orang kafir itu boleh dimiliki oleh orang Islam yang duel itu, Pak. Misalnya ada pakaian baja, ada pedang, itu haknya yang bunuh, ya. Tapi ketika perang duel dulu, benar-benar 1 lawan 1, nggak boleh dibantu oleh yang lain. Nah, ini, Pak. Nah, itu boleh diambil. Artinya ketika duel, biasanya kalau kita lihat film itu kan 1 lawan 1 3 kali biasanya, Pak, ya. Kalau 3 kali sudah kalah, ya, atau sudah selesai, baru maju semua, nah, bareng-bareng. Nah, jadi yang pertama kali yang duel itu boleh diambil oleh yang mengalahkannya, Pak, ya, yang membunuhnya. Tetapi ketika sudah perang bersama di situ, ya, maka tidak boleh diambil. Ketika selesai perang, ya, prajurit atau siapapun itu nggak boleh mengambil. Ya, jadi ghanimah itu rampasan perang yang ada di medan perang, ya, bukan yang di rumah-rumah terus ayo ke rumah jarah, itu enggak, ya. Jadi yang ada di medan perang itu ketika musuh sudah lari atau sudah kalah dikumpulkan, ya. Ya, ada misalnya ada onta, ada kuda, ya kan, ada pedang, ada harta yang lain yang ada di medan perang itu dikumpulkan, ya, diserahkan kepada panglima perangnya, ya, diserahkan kepada panglima perangnya. Jadi tidak boleh, ya, pasukan itu ngambil sebelum dibagi, ya, dibagi oleh panglima. Panglima tadi nanti diserahkan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah yang bagi, misalnya 1/5 untuk Rasulullah dan keluarganya, yang lainnya untuk yang ikut berperang dan sebagainya, ya. Jadi sebelum dikumpulkan pasukan perang itu tidak boleh mengambil. Nah, gulul dalam bab ini itu seperti itu, ya. Nah, bab al-gulul minal ghanimah. Nah, jadi rampasan perang, harta yang didapatkan di medan perang itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, hadis yang pertama yang disebutkan ini berkaitan dengan harta zakat. Jadi harta zakat ketika kita ditugaskan untuk mengumpulkan, ya, kita serahkan, kita laporkan semua. Nah, sehingga di sini juga ada hukum petugas zakat tidak boleh menerima hadiah, karyawan tidak boleh menerima hadiah. Nah, karena kan ini istakmalan Nabi, karyawannya Nabi ini. Nah, jadi kalau kita jadi karyawan, Pak, entah bagian apa saja, ya, kemudian kita dikasih hadiah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh menerima hadiah. Kalau mau dikasih, ya dikasihkan ke perusahaannya. Nanti di perusahaan terserah mau dibagi, dimakan bareng atau bagaimana. Nah, intinya nggak boleh kita terima sendiri, ya. Kan banyak, Pak, ya, hal-hal seperti itu kan banyak, apalagi kalau kita sudah dekat dengan orang, itu kan SQI, ya, transporte, nah, kasih sendiri atau yang lain, ya. Nah, selama kita jadi karyawannya orang, nah, itu tidak boleh kita gunakan atau tidak boleh kita terima, harus kita laporkan. Kemudian yang hadis berikutnya Bapak Ibu sekalian 139. Wa qala Abu Hurairah, hadis dari Hurairah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Nah, ini kisah ketika perang Khaybar.
falam nahnam dahaban wala wirakan ngonamna al-mata wa ta'am wasiyab. Nah, pada perang Khaybar itu ghanimahnya tidak emas, tidak perak ya, tidak dapat emas Pak ya. Tapi yang jadi barang ghanimah itu adalah makanan, minuman sama barang-barang ya, keperluan. Nah, singkat cerita ya, wahabahu lahu rajulun min Jundam falamma nazalnya qauma abdu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakhullu rihlahu farumiya bisahmin fakana fihi hatfuhu fakulna hani'an lahu syahadah ya Rasulullah faqala kalla walladhi nafsu Muhammad biyadi inna syamlata taltahibu alaihi naran akhadaha minal ghanaimi yauma Khaybar lam tusibha al-maqasim. Ya, intinya Bapak Ibu sekalian, pada perang Khaybar ada budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mengambil pelana kudanya Rasulullah. Rasulullah pakai kuda, kemudian kudanya itu diambil pelananya. Ketika pelananya diambil, tiba-tiba ada anak panah yang mengenai si budak itu. Kepanah, jep, mati, gitu ya. Akhirnya para sahabat, selamat wahai Rasulullah, budakmu mati syahid. Nah itu Pak. Jadi kalau ada orang mati syahid itu senang Pak ya. Makanya dikasih selamat. Selamat wahai Rasulullah, budakmu mati syahid. Nah kemudian Rasulullah jawabnya, kalla, enggak. Ya, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, ya, sesungguhnya mantel atau jubah yang diambil oleh budak ini akan menjadi pakaian ya di neraka ya. Nah, kemudian para sahabat neliti apa barang-barang yang dibawanya itu. Nah, ternyata dia istilahnya menemukan si budak tadi ngambil duluan Pak ya, ngambil jubah atau mantel atau baju ya kan, yang belum dibagi. Nah, sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian bisa kita ambil pelajaran bahwa Islam sangat-sangat ya melarang kita mengambil harta umum. Kalau kita bicara ghanimah di sini kan susah Pak ya, nggak ada bayangan ya, nggak ada perang Pak ya. Jadi susah ya, kita bawa ke harta umum saja ya. Jadi sangat dilarang. Kalau memang itu milik umum, ya, milik umum, misalnya di sini ada masjid, ada apa, jangan sekali-kali diambil, ya, karena contoh di dalam kitab Al-Kabair ini seakan-akan orangnya mati syahid, ya, karena melakukan apa, amal soleh Pak, ikut jihad, ya, tetapi karena dia mengambil barang ghanimah, ya, yang belum dibagi, maka kata Rasulullah dia di neraka. Nah ini kan ngeri Pak ya, seakan-akan amalnya soleh tetapi karena bercurang tadi, melakukan kecurangan, berkhianat, meskipun hanya satu baju Pak, sepele ya, nah, tetapi itu menjadikannya dia disiksa di neraka. Nah, jadi inilah ajaran Islam yang sangat menjaga harta umum ya kan, yang memang bukan miliknya jangan diambil ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Dan inilah bahagianya kita kalau memiliki teman-teman yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi harta kita aman ya, aman, seneng Pak kalau punya teman yang soleh itu, seneng Pak, aman. Nah, kalau temen nggak soleh, ya, kita beli makanan udah disikat, ya kan, kita taruh sebentar aja hilang. Mana makanannya? Udah habis bos. Gitu ya. Meskipun kalau memang sudah kental, sudah sahabat, itu memang ada dalam perkataan Hasan Al-Basri itu, kalau sudah temen itu nggak perlu izin. Gitu. Memang dalam masalah apa istilahnya, persahabatan ada perkataan begitu. Kalau udah teman, udah saling tahu paham, ya kan, nah itu nggak perlu izin.
kasus tertentu kalau memang kondisinya memang sudah akrab sekali. Tapi kalau secara umum ya keakraban masing-masing kan berbeda, maka secara umum ya harus minta izinnya. Nah, itu ya, minta izinnya. Ini hadis kedua ya, menceritakan sama masih dalam ghanimah. Kemudian yang hadis berikutnya, hadis Abu Dawud. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar hariku mata al-ghol wa doribuhu. Ya, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka itu ketika mendapati orang yang mengambil harta yang diselundupkan tadi, digelapkan, maka hartanya dibakar, Pak. Jadi misalnya tadi menemukan selimut, nah sisa hartanya itu dibakar untuk pelajaran, Pak, ya. Kamu bawa apa saja ini, nah, yang lainnya dibakar. Wandoribuhu, nah, pelakunya hukumannya dipukulin. Nah ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian dalam amal yang sangat mulia seperti jihad fisabilillah pun, ya, karakter sifat yang baik itu harus ditanamkan dulu, ya. Nggak boleh sembarangan orang itu terus rebutan. Nah, karena apa? Karena jihad fisabilillah tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk mencari harta, ya. Makanya harus dikumpulkan dulu, kemudian nanti panglimanya, ya, pimpinannya yang berhak untuk membaginya. Misalnya dapat budak, ya kan, dapat kendaraan dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan kebijakan panglimanya. Dan kebijakan panglima itu juga tidak boleh diprotes. Nah, pernah juga ketika Rasulullah selesai perang, ternyata Rasulullah memberikan 100 unta, Bapak Ibu sekalian, kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya kan. Akhirnya sahabat-sahabat yang senior, ya kan, protes. Wah, Nabi karepe piye gitu kan. Kita yang ikut perang malah nggak dikasih gitu kan. Tapi orang yang baru masuk Islam, ya, malah dikasih masing-masing 100 unta. Wah, cetoy gitu. Bahasa kita kan gitu kasarannya kalau orang awam. Wah, gimana ini ya? Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya kan, kamu itu lebih senang pulang dari perang ini, ya, bersama saya, ya kan, atau membawa harta rampasan. Oh ya, seneng bersamamu wahai Rasulullah gitu. Ya wes, seneng ya wes, menang baik gitu kan. Nah, itu kebijakan Rasulullah, kebijakan panglima, kebijakan pimpinan, ya, tidak boleh ditentang. Kalau belum tahu boleh tanya, maaf Rasulullah kok seperti ini bagaimana? Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya. Kalau di kita bisa musyawarah, ya. Kalau belum paham boleh tanya, kok begini, nah, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Rasulullah sudah memutuskan, ya sudah, yang ikut perang nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Sahabat senior dah ridho, ya, pulang bersama Rasulullah, ya, dapat harta rampasan, nggak apa-apa. Kemudian orang yang baru masuk Islam itu dikasih harta rampasan perang, padahal nggak ikut perang, nggak apa-apa. Agar apa? Karena dia baru masuk Islam, biar kuat, ya, keislamannya itu biar kuat, biar mantap, ya kan, ekonominya juga biar kuat juga, kan gitu ya. Itu diantara hikmahnya. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr, karena ala saqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu kirkirah famata faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa finnar fadhahabu yang duruna ilaihi fawajadu ibaatan qad ghallaha. Nah, banyak hadis yang seperti ini, salah satunya hadis tentang kirkirah. Kalau ini disebutkan ada orang namanya kirkirah, gampangannya gitu bacanya, Pak. Kirkirah, nah, kan enaknya kirkirah. Nah, kirkirah mati, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan laki-laki tersebut di neraka. Nah, kemudian pasukan memeriksa. Oh, Rasulullah kok bisa mengatakan begitu? Ada apa? Diperiksa, ya, ternyata juga menggelapkan tadi ghanimah, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena ini penting, Pak.
Ya, penting ketika kita itu memang sudah nggak ada di zaman perang, ya di zaman kita sekarang kita masing-masing bekerja. Kalau bos ya punya karyawan, berarti dia harus menunaikan hak karyawannya. Kalau kita sebagai karyawan berarti harus betul-betul, Pak. Ya. Yang milik perusahaan, milik kantor kita itu mana? Ya, jangan sampai besok di akhirat bawa tip X, bawa pensil, ya kan? Bawa 2000, bawa kertas. Wah, itu kan malu-maluin, Pak, ya. Di akhirat bawa kertas ditumpuk sih. Pikul itu kan malu-maluin, ya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi wadzulmu ala salasati aqsam. Kezaliman itu ada 3 jenis, ya. Atau terjadi karena 3 hal kezaliman ini. Yang pertama, ahadua aklul mali bil batili, ya, memakan harta secara batil. Nah, jadi kalau ada orang yang memakan harta secara batil, bukan secara hak, dengan cara yang tidak benar, maka sudah dipastikan dia pasti mendolimi. Nah, misalnya di kantor kita punya keperluan sendiri, ngeprint, ya, pakai kertas kantor, pakai print kantor tanpa izin pimpinan. Nah, itu dolim, karena kita mengambil kertas itu, tinta itu, ya, dengan cara yang batil, tidak izin. Nah, padahal ada harganya itu, Pak. Nah, kertas itu kalau kita fotokopi kan sekali berapa? 200 atau 100, ya. Nah, seperti itu. Atau dengan cara menipu, ya, di jam kantor malah cari proyek sendiri. Nah, ya kan, jamnya harusnya bekerja untuk kantor, malah jual beli di marketplace. Atau menggunakan waktu kerja itu, waktu bekerja, ya, untuk mencari keuntungan diri sendiri. Atau dengan cara menipu, sudah beli, ya kan, ternyata barang dengan fotonya tidak sama, itu menipu. Aklul mali bil batili, gambarnya bagus, ya kan, sampai rumah kok mudah sobek atau yang sebagainya, gitu kan. Nah, ini. Kemudian wasaniha, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kezaliman yang kedua itu dzulmul ibadi bil qatli wad-darbi wa kasri wal jirahi, yaitu mendolimi sesama manusia itu dengan membunuhnya, ya, dengan memukulnya, ya, menendangnya, melukainya. Nah, yang pertama dengan harta, yang kedua kezaliman yang kedua itu dengan fisik, ya. Jadi secara fisik kalau kita mukul orang, nendang orang, nempeleng, ya kan, atau melukai, nah itu kezaliman, ya, kezaliman. Wasalisuha, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dzulmul ibadi bisyatami wal li'ani wasabbi wal qadafi. Yang ketiga berkaitan dengan kehormatan, yaitu mendolimi orang dengan apa? Dengan mengumpatnya, dengan melaknatnya, ya, dengan istilahnya menjelekkannya, dengan menuduhnya. Nah, jadi yang ketiga kehormatan, sama, Pak, ya. Kalau kita menuduh orang, menjelek-jelekan orang, mengejek orang, nah itu termasuk kezaliman. Nah, maka disinilah Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita berbuat zalim di 3 hal itu, terhadap harta orang lain, ya, terhadap fisik orang lain, terhadap kehormatan orang lain. Ya, di tempat kita, di negara kita masih banyak yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Harta masih banyak, kemudian fisik masih banyak. Kalau Bapak Ibu kemarin lihat yang viral di YouTube, salah satunya adalah begal di Semarang, ya kan. Jadi orang naik motor ditendang, des, gitu, jatuh. Nah, nanti begalnya balik lagi, Pak, ngambil barangnya. Nah, ternyata yang ditendang tadi kepalanya kena trotoar, meninggal. Nah, ini kan dosa gede, Pak, ya. Sudah bunuh, ngambil atau harta tadi, makan tidak. Jadi hartanya diambil, ya kan, fisiknya disakiti. Nah, kezalimannya numpuk.
berlipat ganda. Nah ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita jaga. Sehingga alhamdulillah kalau kita sudah paham seperti ini, sama-sama mengkaji kitab para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, aman, tenang hidup kita Pak. Jadi harta kita aman, ya, kita yang punya harta tenang, orang lain juga tidak tamak, tidak pengen, ya kan. Kemudian fisik kita juga aman, ya, tidak ada yang istilahnya ngeprank, ya kan, tidak ada yang suka jahil, ya kan, jewer dari belakang atau apa, aman Pak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kehormatan kita juga aman. Nah, kadang-kadang yang paling ringan dilakukan adalah yang ketiga ini, ya. Kalau ngambil harta itu kan kriminal, menyakiti fisik kriminal, ya. Tapi kalau yang ketiga ini, menjelekan apa ini, kadang nggak terasa, ya kan, kadang nggak terasa, bisa dengan apa istilahnya gibah, ya kan, jelek-jelekan ketika bicara dengan orang lain dan sebagainya. Sudah 5:30, masih kurang berapa halaman ini Pak? Kurang sebentar Pak ya. Hadis berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini kok hadis semua? Iya ya. Kalau kita baca kitab para ulama, isinya ya Al-Quran dan hadis. Tapi harus dipilih Pak, yang sesuai dengan pembahasan itu apa gitu ya. Jadi nggak cerita. Dan ilmu ya seperti ini ya, banyak Al-Quran dan hadis ini ya ilmu itu seperti itu. Kalau cerita itu ya bar lali ya. Yang 142. Waqad khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi Mina. Rasulullah khutbah di Mina. Kemudian Rasulullah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya dima'akum, ya, dima'akum itu darah kalian, wa amwalakum harta kalian, wa a'radakum kehormatan kalian, alaikum haramun itu haram, ya, kalian langgar haram, ya, antara kalian, ya. Artinya kalian tidak boleh mengambil harta, menumpahkan darah, ya, ataupun menjelekkan kehormatan sama muslim, sebagaimana haramnya hari kalian pada hari ini, ya, pada hari di Arafah, ya, pada bulan haram, ya, kemudian di bilad haram, di tanah haram. Kemudian juga ada hadis, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min gululin. Allah tidak menerima sholat tanpa kita bersuci, dan tidak menerima sedekah dari harta gulul, harta yang kita ambil diam-diam, dari harta gampangannya kalau sekarang korupsi, dari harta yang nggak benar itu sedekahnya tidak diterima. Kemudian juga diceritakan mengambil barang rampasan perang tadi dan orang yang bunuh diri. Nah ini, jadi kalau ada dua orang ini Rasulullah nggak mau tenanan. Kalau hadis yang lain kan orang yang punya hutang, Rasulullah nggak mau juga. Nah, tapi ini lebih dahsyat kalau ada orang yang nyuri, kemudian ada juga orang yang apa istilahnya bunuh diri, ya, itu Rasulullah tidak mau. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang kita bahas dari sini, yaitu tentang larangan kita dari mengambil harta ghanimah, harta baitul mal, harta zakat. Sudah sangat jelas ya, karena isinya Al-Quran dan hadis jelas semua Pak ya. Tinggal nanti kita buka, silahkan jika ada pertanyaan kita masuk kepada sesi berikutnya.